Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Putri Hendria di Mari Belajar Bersama. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Karena pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai matematika, yaitu materi FPB dan KPK. Nah, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan kata-kata FPB dan KPK ini. Karena FPB dan KPK ini sudah kita pelajari dari SD loh. Bahkan di SMP, SMA, dan di jenjang perkuliahan nantinya, teman-teman pasti akan menemukan FPB dan KPK ini juga. Nah, untuk memperdalam dan mempertajam pengetahuan teman-teman semua, maka di sini kita akan membahas lebih rinci FPB dan KPK, dan juga ada contoh soalnya ya. Oke, simak penjelasannya dengan baik ya. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ya. Sebelumnya, teman-teman semua sudah mempelajari faktor, kelipatan, macam-macam bilangan, bilangan prima, faktorisasi prima. Maka pada kali ini kita belajar mengenai cara menentukan FPB dan KPK dengan faktorisasi prima. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari FPB dan juga pengertian dari KPK. FPB atau faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling besar. Sedangkan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan adalah kelipatan persekutuan yang nilainya terkecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Nah, teman-teman sudah paham ya apa maksud dari FPB dan apa maksud dari KPK ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Let's get it. Nah, berikut ini akan saya beri contoh cara menentukan FPB dan KPK dengan faktorisasi prima. Contohnya yaitu, tentukan FPB dan KPK dari 8 dan 12. Nah, di sini kita akan menentukan faktor prima dari bilangan 8 dan bilangan 12 menggunakan pohon faktor. Nah, masih ingatkah teman-teman cara mencari faktor prima dengan pohon faktor? Nah, tentunya masih ingat ya. Oke, mari kita jawab bersama-sama. Kita tulis dulu bilangan 8. Kemudian, bilangan 8 ini kita bagi dengan bilangan prima yang pertama. Nah, masih ingat nggak? Apa saja bilangan prima itu? Nah, benar ya. Bilangan prima ini terdiri dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba bilangan 8 ini dibagi dengan bilangan prima yang pertama, yaitu angka 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, 4 ini kita bagi dengan bilangan prima yang pertama, yaitu angka 2. Jadi, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Setelah itu, mari kita cari faktor prima dari bilangan 12. Kita bagi 12 ini dengan bilangan prima yang pertama, yaitu angka 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Dan 6 ini juga kita bagi dengan bilangan prima yang pertama, yaitu angka 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, berdasarkan hasil tersebut, maka kita dapat mengetahui faktorisasi prima dari bilangan 8 dan 12. Faktorisasi dari 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2. Nah, di sini karena 2-nya terdapat 3 kali, maka ditulis 2 pangkat 3.
Nah, sedangkan faktorisasi dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Nah, di sini 2-nya terdapat 2 kali ya. Jadi kita tulis 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, setelah selesai kita dapat mengetahui FPB dan KPK-nya. Nah, kata kunci dari FPB yaitu mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Nah, ini artinya kita lihat bilangan prima yang sama antar dua bilangan. Nah, kita lihat kotak yang berwarna ungu. Berdasarkan kotak, kita tentukan faktor prima yang sama atau bilangan prima yang sama, yaitu bilangan 2. Setelah diketahui bahwa bilangan 2 merupakan faktor prima yang sama, lalu kita tentukan pangkat yang terkecil. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat bilangan 2 dengan pangkat yang berbeda, yaitu 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Maka kita tentukan pangkat yang paling kecil, nah yaitu 2 pangkat 2. Lalu kita dapat menjawabnya. FPB dari 8 dan 12 adalah 2 pangkat 2, sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita akan mencari KPK. Nah, di sini ada kata kunci dari KPK, yaitu mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor yang sama, pilih yang pangkatnya terbesar. Nah, artinya kita tuliskan semua faktor prima yang muncul dari faktorisasi kedua bilangan tersebut. Berarti kalau kita lihat di sini ada angka 2 dan 3. Maka kita tuliskan KPK dari 8 dan 12 adalah 2 kali 3. Tapi ingat, bilangan angka 2 ada 2 jenis. Di sini ada 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Nah, karena KPK ini pilih pangkat yang terbesar, jadi kita pilih 2 pangkat 3. Jadi, 2 pangkat 3 dikali 3, maka 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 24. Nah, teman-teman sudah mengerti belum tentang menentukan FPB dan KPK dengan faktorisasi prima ini? Nah, caranya itu pertama, tentukan dengan mohon faktor. Jika sudah, maka pasti akan diketahui faktorisasinya. Nah, jika sudah, teman-teman harus ingat ini, kata kunci dari FPB dan KPK ini, agar teman-teman dapat menentukan FPB dan KPK-nya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang soal cerita KPK dan FPB. Sebelum kita masuk ke dalam contoh soal cerita KPK dan FPB, ada baiknya kita mengetahui bagaimana menyelesaikan soal cerita KPK dan FPB. Apakah diselesaikan dengan menggunakan KPK atau menggunakan FPB? Nah, di sini terdapat kata kunci menyelesaikannya. Ada bersama-sama, bersamaan, berbarengan, serentak, sekalian, serempak, dan sekaligus. Nah, apabila teman-teman melihat kata-kata ini di dalam soal, maka teman-teman dapat mengerjakan soal itu dengan menggunakan KPK. Tetapi, jika teman-teman tidak menemukan kata-kata ini di dalam soal, maka dapat dikerjakan dengan menggunakan FPB. Sekali lagi saya tekankan, apabila teman-teman melihat kata-kata ini di dalam soal, maka teman-teman dapat mengerjakan soal itu dengan menggunakan KPK. Tetapi, jika teman-teman tidak menemukan kata-kata ini di dalam soal, maka dapat dikerjakan dengan menggunakan FPB. Nah, di sini paham ya? Masuk kita ke pembahasan pertama tentang soal cerita. Yang
pertama FPB atau faktor persekutuan terbesar. Itu artinya mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Nah, teman-teman masih ingat kan kata kunci untuk mengerjakan soal cerita FPB dan KPK ini? Nah, kata-kata ini tidak ditemukan di soal cerita FPB. Tidak ada ya, ingat ya, FPB tidak ada. Tetapi dapat ditemukan di soal KPK. Nah, masuk kita ke contoh soalnya. Putri membeli 12 pensil dan 30 buah buku tulis. Pensil dan buku tulis itu akan dibagikan kepada beberapa anak di sekolah tempat dia mengajar. Tiap anak harus menerima pensil dan buku tulis dengan jumlah yang sama. Berapa paling banyak anak yang menerima alat tulis itu dan berapa masing-masing pensil dan buku tulis yang diterima tiap anak? Nah, cara mengerjakannya itu tentu saja dengan menggunakan FPB karena tidak terdapat kata-kata kunci tersebut. Mari kita jawab. Pertama-tama kita cari faktorisasi dari bilangan 12 dan 30. Nah, bilangan 12 ini kita bagi dengan 2 sama dengan 6. Nah, 6 ini kita bagi dengan 2 sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita cari faktorisasi dari bilangan 30. 30 ini kita bagi dengan 2 sama dengan 15. Nah, 15 ini jika kita bagi dengan 2, apakah bisa? Tentu saja tidak. Maka selanjutnya kita bagi dengan 3. Karena itu merupakan bilangan dari bilangan prima. Nah, jadi 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, berdasarkan hasil tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa faktorisasi dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 ini karena 2-nya ada 2 ya. Nah, sedangkan faktorisasi 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Nah, untuk mencari FPB, kita beri tanda kotak terlebih dahulu dari hasil faktorisasi prima kedua bilangan tersebut. Nah, berdasarkan kotak tersebut, maka kita wajib mengalihkan semua bilangannya. Ya, semua faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Ini kata kuncinya. Ingat sekali lagi, ini kata kunci untuk FPB. Mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Berarti kita mencari bilangan yang sama dari kedua kotak tersebut. Bilangan yang sama yaitu angka 2 dan 3. Jadi FPB dari 12 dan 30 berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi, banyak anak yang menerima alat tulis sebanyak 6 anak. Dan banyak pensil yang diterima tiap anak berarti 12, karena ada pertama kali 12 pensil ya, dibagi dengan 6 sama dengan 2 buah. Banyak buku tulis yang diterima tiap anak, karena sebelumnya ada 30 buah buku tulis, jadi dibagi 6 sama dengan 5 buah. Nah, di sini semuanya pada paham ya. Masuk kita ke pembahasan KPK. Nah, KPK ini artinya mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, maka pilih pangkat yang terbesar. Nah, teman-teman masih ingat tadi kan kata kunci untuk mengerjakan soal cerita FPB dan KPK ini?
Nah, jika terdapat kata-kata ini, berarti caranya dengan menggunakan KPK. Nah, masuk kita ke contoh soal. Rara menabung untuk membeli boneka setiap 4 hari. Dan Rosie menabung untuk membeli robot setiap 6 hari. Mereka menabung bersama pada tanggal 8 Agustus 2019. Pada tanggal berapa Rara dan Rosie menabung untuk yang kedua dan ketiga? Nah, di sini ada kata bersama ya. Berarti cara mengerjakannya itu tentu saja dengan menggunakan KPK karena terdapat kata-kata kunci tersebut. Mari kita jawab bersama. Pertama-tama, kita cari faktorisasi dari bilangan 4 dan 6. Nah, kegiatan menabung mereka ini bersama sama dengan KPK dari 4 dan 6 ya. Kita tuliskan 4. 4 kita bagikan 2 sama dengan 2. Dan selanjutnya kita cari faktorisasi dari bilangan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, berdasarkan hasil tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa faktorisasi dari 4 adalah 2 dikali 2. Karena 2-nya ada 2 kali, maka kita tulis 2 pangkat 2. Nah, sedangkan faktorisasi 6 sama dengan 2 dikali 3. Untuk mencari KPK-nya, kita beri kata atau kotak terlebih dahulu dari hasil faktorisasi prima kedua bilangan tersebut. Nah, berdasarkan kotak tersebut, maka kita wajib mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, maka pilih pangkat yang terbesar. Nah, ingat ya, ini kata kunci dari KPK. Jangan dilupakan, tadi ada kata kunci dari FPB, dan ini ada kata kunci KPK-nya. Sudah saya ingatkan sedari awal ya, ini kata kuncinya untuk mengetahui KPK dan FPB. Nah, berarti kita mencari bilangan yang sama dari kedua kotak tersebut yang pangkatnya terbesar. Jadi, kalau kita lihat yang pangkat terbesar itu ada 2 pangkat 2. Jadi, kita memakainya 2 yang pangkat 2 ini ya. KPK dari 4 dan 6 berarti 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 12. Nah, jadi mereka menabung bersama 8 Agustus 2019. Nah, untuk kedua kalinya berarti 8 Agustus 2019 ditambah 12 hari. Berarti 8 ditambah 12 hari sama dengan 20 Agustus 2019. Dan untuk yang ketiga kalinya, 20 Agustus 2019 ini ditambah 12 hari. Jadi 9 September 2019. Baik, bagaimana teman-teman semua? Apakah sudah paham? Semoga paham ya. Baiklah, segitu saja yang dapat kita bahas untuk hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kekeliruan dalam menyampaikan materi. Nah, semoga teman-teman semua paham. Oke, terima kasih semuanya. Thank you. Sukriya, syukran, arigato, merci, dekuje, danje, kamsahamnida, sheshe. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.